Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Ayah bunda, bapak ibu serta generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita menata hati dan memaksa jiwa kita untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur setiap waktu dan keadaan. Kita sangat bersyukur Allah sampaikan umur kita, kemudian mengisinya dengan ketaatan di hari yang ke-6 bulan Jumadil Awal di tahun 1445 Hijriah. Semoga hari ini dan bulan ini bukanlah bulan terakhir kita berada di dunia ini, dan kita berharap pada Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga sebelum kita wafat kita menyaksikan kemerdekaan bumi Palestina dan kita bisa beribadah umroh sampai ke Al-Aqsa. Dan mudah-mudahan kita semua menyaksikan itu dan Allah meridhoinya, dan dalam kebersamaan kita ukhuwah Islamiyah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bukan hanya di dunia, namun kelak juga Allah kumpulkan bersama syuhada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi yang kita rindukan ingin bersua dengannya, manusia yang paling mulia akhlaknya. Diutusnya beliau untuk menjadi rahmat, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita rindu padanya ketika melihat saudara-saudara kita dizalimi. Namun kehidupannya tentu sudah berbeda. Namun ketika kita menjadi umatnya yang turut memperjuangkan agama yang beliau tinggalkan, semoga ini menjadi asbab kita akan berjumpa kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Yakin yang telah mengundang dan menyiapkan gulai kambing pagi ini. Yang saya hormati ayah bunda seluruh jemaah Masjid Nurul Yakin, dan wabil khusus teman-teman Biker Subuhan ini yang sudah membersamai kajian pada hari ini. Saya hanya bisa berdoa semoga teman-teman, abang-abang, sahabat-sahabat semua dalam perjalanannya syiar ini mudah-mudahan Allah meridhoinya dan selamat sampai ke rumah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, kalau kita membahas Palestina, sesungguhnya kita membahas keluarga kita sendiri. Menceritakan anak-anak Palestina, sesungguhnya kita sedang menceritakan
anak-anak kita sendiri. Membahas Palestina, nah sesungguhnya kita juga akan membahas Indonesia secara umumnya, karena Indonesia ini adalah mayoritas Muslim. Maka ini sesuatu yang menjadi perhatian besar seharusnya untuk kita, karena Palestina itu adalah kita. Jadi tolong digarisbawahi, Palestina itu adalah kita. Bahkan negara kita akan sulit mendeklarasikan kemerdekaan kalau seorang mufti dari Palestina, Muhammad Amir Hussein, itu tidak menyatakan menjadi negara pertama di tahun 44 yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun 4 tahun setelahnya, genosida itu lebih tepat saya menyebutnya. Kalau perang itu harusnya face to face. Tapi kalau genosida itu fosfor dijatuhkan dari langit, sekian ton bom ke tempat anak-anak yang tanpa senjata, ke rumah sakit orang sedang dirawat, di rumah-rumah ibu sedang menyusui, itu bukan perang, itu pembantaian. Nah, ini harus kita perhatikan bahwasanya 75 tahun sudah mereka mendapatkan kezaliman yang besar. Tak ada yang lebih besar kezaliman daripada Zionis ini pada saudara kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Karena Gaza yang lebih kurang 2,5 juta penduduknya, hampir mungkin lebih 10.000 yang meninggal dunia, itu 90%-nya adalah anak-anak. Jadi mungkin ada kekhawatiran sebagaimana Firaun yang khawatir kalau laki-laki tumbuh di masa Musa alaihissalam. Nah, walaupun tujuannya akan memperebutkan Al-Quds, Al-Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, tapi kita yakin bahwasanya mulai dari Sungai Nil ke Efrat itu ada sisi lain tentang dunia ini, dengan riuh-riuhnya, dengan pernak-perniknya, dengan kekayaan ini yang mereka ingin menguasai. Jadi kalau dibiarkan sampai nanti ke Jordan, ke Turki, juga mungkin sampai ke Indonesia ini. Nah, ayah bunda, karena ini menyangkut keluarga kita, kalau kita tidak lagi ada daya dan upaya, dan ini yang diucapkan Rasulullah melalui doa ketika beliau dimikhrajkan sebelum menerima wahyu, subhanallazi asra bi abil laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, itu yang beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, baru ke Sidratul Muntaha. Nah, sebelum itu pada tingkat terendah sebagai manusia yang hanya berharap pada Allah Sang Penguasa. Karena orang-orang Taif telah menzaliminya, berupaya untuk membunuhnya. Kemudian istri telah meninggal, ya, paman juga meninggal yang ikut berjuang bersamanya. Maka ada untayan doa yang dibaca Rasulullah, dan ini panjang, dan mudah-mudahan kita juga membiasakan ini, dan kita yakin pejuang-pejuang Palestina itu mengucapkan hal yang sama dalam teks Indonesianya, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan. Rasanya tidak mungkin. Kalau diukur dari persenjataan itu nggak mungkin. Diukur dari jumlah orangnya, ya, Metaforce katanya, pasukan keempat terbaik di dunia, Zionis itu, ya, dengan pejuang yang hidup di lorong-lorong itu rasanya tidak mungkin menang, ya. Dan sudah dikepung semuanya, dan ini sungguh luar biasa. Nah, mereka juga mengucapkan untayan doa yang dibaca Rasulullah di Qurnul Manazil, satu masjid tempat orang kemudian ingin mikot sebelum umroh di Taif, yang Nabi mengucapkan doa ini sebelum Isra dan Mi'raj. Doa
kesabaran doa dihadiahkan sholat yang disebut Isra dan Mi'raj itu. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Allah yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Allah pelindungku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepada aku tidak peduli, sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada aku. Aku berlindung kepada nur wajahmu, nur ala nur, yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan dunia akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dari kemurkaanmu dan yang Engkau timpakan kepada aku, kepada Engkaulah aku adukan halku, sehingga Engkau ridho kepadaku, dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendak-Mu. Itu yang bisa kita ucapkan, karena sudah berkumpul di situ kekuasaan, bergelimang harta. Cuman bedanya waktu Abdul Hamid, orang kaya di Inggris, itu bawa duitnya, karena dia penguasa lembaga keuangan itu. Ya, kalau diuangkan sekarang, saya dengar Ustadz Felix Xiao itu bilang sampai 300 triliun Palestina itu mau dibeli itu, di zaman Abdul Hamid. Tapi dia tidak menerima itu. Ya. Nah sekarang berkumpul uang itu, kuasa itu, persenjataan itu, dan seterusnya di wilayah yang akan terus diserbu, akan diambil, dan tidak ada daya lagi kecuali kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menariknya di tengah optimisme itu tentu ada hidangan yang terhampar yang dirindukan para syuhada yang disebut dengan surga. Dan kita yang berjodoh dengan kematian tentu ingin juga berharap surga. Makanya teman-teman biker subuhan ini itu bukan sekedar naik motor, tapi road to jannah. Bagaimana berkendaraan ini bersyiar, berzikir dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, banyak istighfar, astagfirullahalazim, cukup panjang dari Panam, mungkin ada yang tinggal di sana sampai ke Nurul Yakin dengan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ya, Sayyidulnya istighfar. Menjadikan ini ibadah. Karena ini ibadah maka bisa meraih surga. Dan berjuang untuk Palestina itu sudah jelas itu ada nilai ibadah fisabilillah. Dan satu hari di tanah ribat itu, kata ulama, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan mereka menyaksikan kematian itu, dan mereka sangat bangga menjadi orang yang wafat ketika berjuang di tanah syuhada itu. Nah inilah permohonan kita juga melalui doa. Setelah doa yang pertama, ya Pak, sebelum saya bacakan ayat ini menjadi doa, saya tanya pada Bapak dan Ibu yang hadir kajian ini, siap akhir kehidupannya syahid Bapak Ibu? Ini kayaknya belum siap karena belum makan gulai kambing ini. Makan gulai kambing dulu baru siap gitu. Saya tanya lagi, siap syahid Bapak Ibu? Ya. Karena itulah kematian yang paling indah, paling nikmat dalam akhir kehidupan kita. Bisa sedang sholat, bisa sedang baca Quran, bisa kemudian ya sedang dakwah, ya, dan lain sebagainya, sedang membantu, ya, bersedekah dan lain sebagainya. Nah, maka dari surah Ali Imran 53 ini
Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'as sahidin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Ya, ma'asyahidin. Ini doa laki-laki umumnya yang ada di Palestina. Ya. Yang kita herankan termasuk saya, laki-laki yang tinggal di negeri kita ini semakin tua, yang dia minta itu, ya Allah, semoga kebun sawit saya semakin luas. Ya enggak apa-apa, itu bonus. Apalagi membantu teman-teman bikers untuk terus berdakwah. Yang enggak ada motor, belikan motornya. Ya, saya kalau dikasih moge Pak Firdaus, saya enggak nolak juga ya. Cuman kalau dipilih moge apa kuda, saya pilih kuda dulu. Nah, tapi sama-sama bagus lah. Ya. Itu bonus. Ya Allah, semoga saldo saya di rekeningnya bertambah. Bagus, nggak apa-apa. Ya, tapi selipkan juga doa ini, Pak, agar kita akhir kehidupan kita syahid. Ya, kita minta akhir kehidupan kita syahid. Yaitu umumnya doa laki-laki yang ada di Palestina. Jadi jangan heran kemarin ada yang lihat kan, apa itu? Para medis yang menjadi target juga. Zionis sekarang. Itu kalau mau tahu, Bang Onim tuh rekomendasi. Istrinya orang Gaza, puluhan tahun tinggal, kemarin selamat pulang ke Indonesia. Sudah diwawancara di berbagai podcast, ya Pak ya. Itu insya Allah informasinya A1 itu. Ya. Jadi targetnya memang pembunuhan. Ya walaupun itu anak-anak dengan ibunya, keluarga, asal lewat, itu 99% katanya mati. Tapi kalau Allah berkehendak, buktinya dia tidak percaya dia masih hidup hari ini. Diwawancara, dia nggak percaya dia dengan istrinya itu masih hidup. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, karena kita yakin kita akan berjodoh dengan kematian, maka doalah ini, mintalah agar kehidupan kita syahid sebagaimana orang-orang yang ada di Palestina saat ini. Ya. Dan sudah banyak yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah, yang berikutnya ini doa untuk minta kemenangan, karena ini optimisme kita, ya. Dan ini ada hadiah dari Bang Budi. Katanya kalau nanti ada yang menambahkan atau yang memberikan jawaban dari pertanyaan saya, boleh dapatkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Dari mulai Nabi Muhammad, Nabi Isa, kemudian nabi-nabi yang lain. Atau diperbanyak, silakan. Dan doa minta kemenangan ini ada di sana. Di surah 54 ayat ke-10. Fada'a rabbahu anni ma'lubun fantasir. Maka dia mengadu kepada Rabb-nya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah aku. Ya Pak, menangkanlah aku. Yang menang Namrud atau Ibrahim, Pak? Kalau secara logika yang menang seharusnya siapa? Namrud. Tapi ingat, pemilik bumi, langit, isinya, ya apa yang tak terlihat, surga, neraka, manusia, jin, ya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita minta kepadanya, ya, fada'a rabbahu anni ma'lubun fantasir. Kita berdoa, ya, kita telah dikalahkan, maka sebab itu menangkanlah. Salamun ala Ibrahim, api itu menjadi dingin, Ibrahim kemudian tak terbakar. Tapi Namrud mati hina dengan hewan yang sangat kecil seperti nyamuk ataupun lalat. Lalu dia pergi ke Palestina, kemudian terus ke Mesir dan seterusnya. Jadi kalau Yakub itu
dirunut ke belakang, itu keturunan Ibrahim alaihissalam. Dan Yakub itu punya anak Yusuf, maka jangan heran kalau tabiat Bani Israel ini, jangankan PBB, PLO kata Ustaz Abdul Somad, ya Pak, di Anur kemarin, adik kandung aja dimasukkannya ke dalam sumur. Ya, itu tabiat Bani Israel. Ya. Saudaranya aja dibunuh. Baik Bapak dan Ibu. Nah, kita minta kemenangan melalui doa-doa kita. Mana yang menang? Firaun apa Musa? Musa. Musa. Kalau dari hitungan sama, berkumpul di situ Haman, berkumpul di situ Korun, ada kuasa Firaun. Musa yang sulit ngomong pun berdoa, Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirnya dimenangkan juga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun yang sombong. Kalau iblis, saya baca kalau nggak salah di flyer masjid ini, iblis itu keluar dari surga karena sombong. Firaun belum masuk surga udah sombong duluan nih. Iya. Firaun, apakah Zionis-Zionis itu masih saudaranya? Bapak Ibu yang tahu. Ya. Kesombongan, ya, kejahatan, ketakutan kuasanya akan kemudian diambil ahli, ya. Maka dia mengatakan dia adalah Tuhan yang paling tinggi, ya. Padahal kita yakin sabis marobikal a'la. Kita memuji Allah, Allah itu yang maha tinggi. Ya. Firaun mengatakan dirinya Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Itu iblis sampai heran tuh kan. Iblis bilang un. Ini Firaun tuh panggilannya si Un, Pak. Ya. Un. Aku nggak pernah bilang diriku Tuhan. Kau bilang diri kau Tuhan. Keterlaluan kau Firaun. Tapi ingat Pak, binasa juga. Ya, Allah membuatnya binasa. Ya. Melalui doa-doa para nabi dan rasul itu. Nah terakhir, mana yang menang Pak Haji? Abu Lahab apa Rasulullah? Secara hitungan harusnya menang siapa? Abu Lahab. Berkumpul juga di situ, harta, kuasa, jumlah orang. Tapi ingat, kalau sudah minta sama Allah, yang sedikit ini bisa mengalahkan yang banyak. Ya. Mana contohnya? Perang Uhud. Ya. Dan perang-perang yang lain di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Doa itu ya senjatanya orang mukmin. Baik Bapak dan Ibu. Nah, maka ayat ini harus kita ulang-ulang. Abang-abang bikers ya, pahami wa'iddu lahum mastata'tum ini min quwwah, maka motornya harus dirawat. Ya. Motornya harus ditambah jumlahnya dari yang enggak syariah kepada geng syariah. Karena ada juga nih yang hanya kumpul kemudian melakukan kriminalitas gitu ya. Dan sudah kita lihat kejahatan-kejahatan di jalan raya. Maka dakwahkan, bergabung di barisan bikir subuhan ini, memperbanyak jumlahnya, kendaraannya, dan kebaikan-kebaikan. Dan setiap kebaikan itu hal jazaul ihsan ilal ihsan, balasannya kebaikan. Jadi sebelum gabung dia nggak subuhan. Setelah gabung sama bikir subuhan ini dia sholat subuh. Alhamdulillah kita himpun kekuatan itu. Nah kalau kita di komunitas kuda itu juga Pak, saya izin Allah kenalan sama pengusaha yang dulu mabuk, yang dulu kemudian kalau subuh ini baru pulang dari dunia malam ke rumah. Sekarang kalau subuh dari rumah ke masjid. Nah setelah mengenal kuda, dia itu semakin percaya diri, kemudian semakin berani, tapi semakin tawaduk, rendah hati. Nah, apa yang bisa kita dakwahkan melalui komunitas-komunitas kita, agar kita sebagaimana ayat ini
dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, kan wal adiyati dobha. Bantu doa Pak, kita lagi bangun Masjid Al-Diyat. Jadi teman-teman Bikers kalau mau berenang, mudah-mudahan kalau kolam renangnya selesai bisa berenang di bawah masjid. Jadi rencananya olahraga sunnah itu berkumpul di satu tempat. Kita menyebutnya ini pendidikan Akademi Seni Berkuda Indonesia. Ada renangnya, ada kudanya, ada panahannya, ada masjidnya untuk ruhiyahnya. Karena berkumpul kekuatan ruhiyah dan jasadiah ini. Lewat Al-Quran, tetap memiliki adab. Ya, saya yakin abang-abang Bikers ini insya Allah suka senyum, suka sapa, ketemu orang. Ya, nggak suka mukulin orang di jalan. Itu karena ruhnya, ya, mengikuti jasad yang kuat. Ya. Nah, kita lagi siapkan itu, ya. Mudah-mudahan punya generasi yang sehat, yang jauh dari narkoba, ya, dan lain sebagainya. Ya, ya. Kamu mengentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Ya, kalau lengkapnya nanti di sini dilihat. Ya Pak. Surah ini Bunda, Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini pangkal ayatnya. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan kamu, ya, kemampuan kamu. Dan saya yakin intifadah yang tahun 48 sudah mulai ada auranya itu. Jadi Bapak dan Ibu, asal orang berjuang untuk agamanya, tanah airnya, itu memang hoax itu sudah lama itu. Disebutlah barbar lah, ya, radikal lah, teroris lah, betul Pak ya? Budi Utomo berjuang dulu bersama arek-arek Surabaya, sama juga disematkan itu di Ponegoro, Imam Monjol. Nah saya tanya Bapak Ibu, kalau ada orang mau menghancurkan Masjid Nurul Yakin, Pak Owi dan pengurus yang lain, kita berjuang enggak untuk masjid ini? Apalagi masjid ini selalu makannya gulai kambing. Iya kan gitu Pak. Ya kita berjuanglah. Nah, kalau di Palestina itu disebut intifada. Intifada. Kalau gerakan Nurul Yakin ini nggak tahu saya istilahnya intifada apa. Nah, yang intifada itu disebut teroris. Kan aneh gitu. Jadi orang untuk berjuang untuk tanahnya, keluarganya, agamanya, Bikers berjuang misalnya. Ini yang pakai rompi ini, yang ada tulisannya ini, ya hati-hati ini. Ini anak-anak muda radikal gitu. Jadi itu biasa Bang. Itu sudah lama hoax-hoax begitu. Ya. Karena intifadah itu gerakannya sudah lama. Nah, baik, itu kekuatan yang mereka siapkan. Sama macam ayat ini, ya. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Bikers dengan kekuatannya, ya. Kita juga di komunitas kudaan juga demikian. Cuman kalau udah olahraga sunnah disematkan juga kan. Ini hati-hati nih, radikal. Kan aneh kita. Sementara di Israel itu masuk kurikulum, Pak. Berkuda, memanah, berenang, bela diri itu kurikulum, Pak. Ya, yang harus diajarkan pada anak-anak mereka. Nah, sementara kita ya melupakan ini. Ini bagian sunnah yang harus kita ingat selalu. Baik, Bapak dan Ibu, sehingga menggentarkan musuh Allah dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup padamu dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Kekuatan itu termasuk finansial. Ya, rumah sakit Syifa yang ada di Gaza sudah hancur, Pak. Tolong kumpulin duit lagi, biar Indonesia bangun lagi masjid. Ya, patah satu tumbuh hilang apa? Bergantilah. Ya,
Kalau satu yang hancur rumah sakitnya, mudah-mudahan nanti ada puluhan rumah sakit yang akan kita bangun di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Yang amin kan saya yakin mudah rezekinya. Yang tidak amin kan saya takut bangkrut ya. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kenapa harus dikumpulkan kekuatan itu? Abang-abang, bikin subuhan, Bapak Ibu. Karena dari ayat ini, wadallazina kafaru law taghafuluna an aslihatikum. Ini tulisannya bukan tradisional Arabik. Kalau mahasiswa mau nulis skripsi harusnya fontnya itu tradisional Arabik. Cuma saya nggak ketemu di situ. Ya. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta benda. Itu targetnya. Nggak usah ada lagi zikir subuhan. Nggak usah ada lagi komunitas kuda. Nggak usah lagi ada cinta olahraga sunnah. Ya, tidur-tidur aja, mager-mager aja. Ya. Sehingga kita lemah sebagai kaum muslimin itu. Mereka menginginkan itu. Ini saya lupa. Kalau nggak salah dalam surah An-Nisa. Ya Pak. 102. Kalau nggak salah An-Nisa 102. Dari dulu Pak, ini telah diinformasikan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang kafir ini, boleh saya sebut kafir Pak? Qul ya ayyuhal kafirun. Gitu. Ya, dia ingin ya kaum muslimin ini, orang-orang yang beriman itu lengah terhadap senjatanya dan harta bendanya, sehingga mudah dia untuk menyerang kita. Nah, dengan peristiwa genosida yang terjadi 2023 dari 7 Oktober dulu dan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, pembantaian itu, mudah-mudahan kita semakin memperkuat ya persiapan kita untuk menghadapi ini. Saya tanya Bapak Ibu yang sudah nyaman di negeri kita, ada nggak kemungkinan perang di Indonesia ini? Oh, bagus jawabannya. Iya Pak. Kemungkinan perang itu terjadi bagi negara siapa saja. Walaupun tujuannya beda-beda. Maka siapkan anak-anak kita, suruh dia latihan, suruh dia semakin dekat dengan Allah. Karena dari dulu musuh-musuh kita itu, kita ingin lengah dari kekuatan kita, ya dari kemudian harta kita. Ya, maka yang perlu kita ya kuatkan. Ada berapa poin ini? Ya. Pertama, ini makanya awal saya bilang Indonesia dan Palestina itu nggak bisa dipisahkan. Katanya Babe Haikal itu berapa hari di Al-Quds Al-Aqsa, dia nginapnya enggak di hotel Pak. Di rumah-rumah, saya nonton tadi malam podcastnya di Deddy Corbuzier. Saya senang juga. Saya pikir Deddy Corbuzier podcastnya hanya dengan satu ustadz gitu. Ternyata ada ustadz yang lain, ada pembanding yang lain. Alhamdulillah. Semakin mengedukasi masyarakat Indonesia. Gitu ya. Jadi tentu sedih lah kita Pak ya. Kalau orang lagi berjuang, kita anggap yang berjuang itu teroris misalnya. Kita sedih. Atau ada yang mengatakan kalau Bapak Ibu nyumbang nggak sampai. Akhirnya nggak perlu nyumbang. Kan sedih kita. Ya. Nah, beliau bilang kalau beliau nginap di sana di Palestina itu rata-rata dia bilang sampai bilang wallahi ya, the name of God, atas nama Allah dia bilang ya, rumah-rumah Palestina itu 2 bendera ditempelkan, satu bendera mereka Palestina, satu lagi bendera Indonesia. Jadi kita ini saudara kandungnya ya. Jadi jangan heran kalau tsunami dulu 2004 mungkin kita nggak nyumbang gitu. Ya tapi saya yakin jemaah nyumbang. Itu saudara kita di jalur Gaza itu nyumbang Pak, sampai sumbangannya ke Aceh waktu kita tsunami. Jadi bukan hanya bendera di rumahnya, tapi juga adalah bagaimana kontribusi harta mereka, walaupun mereka itu semuanya udah diputus. Listrik diputus, tapi jangan katakan pada mereka, ya.
Apakah hubungan engkau dengan Allah diputus? Enggak. Jadi kalau listrik mereka diputus, tapi hubungan mereka dengan Allah enggak pernah putus. Melalui doa-doa yang tulus yang mereka ucapkan. Nah, ini ada kekuatan besar dua bendera, Palestina dan Indonesia, yang saya senang melihatnya. Maka dua negara ini bersaudara, ya, dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita saudara dengan bikars. Saya kuda, abang-abang motor, kita tetap saudara. Ya Pak? Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau 5 ini kita kuatkan, kita yakin atas izin Allah, ya, mudah-mudahan ya Palestina akan dibebaskan. Palestina akan merdeka. Nah, yang pertama kekuatan ruhiyah kita. Ya Pak, kita melihat video seorang pejuang yang kemudian mendengarkan tasbih hafalan anaknya. Ya Bu ya, viral ini. Dan ledakan pertama bunyi, tapi seorang ayah yang baik menguatkan, memotivasi, ya, karena menjadi qawam bagi anak-anaknya, pemimpin, ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Ayah, ibu itu pemimpin, ya. Terus nak baca Quran itu, ya, Iqra'ul Quran. Ruh anak-anak Palestina itu kuat karena makanan ruhnya dikasih terus. Ada pidato yang barusan viral juga di YouTube. Pakai apa dia? Ya, masker apa, bukan masker Bu? Ya, katanya itu juru bicaranya apa Pak? Rompinya mirip rompi-rompi biker sini saya lihat. Enggak ya? Apa ya? Abu Ubaidah, siapa namanya Pak? Saya kalau lihat apa namanya Pak, sosok matanya, kemudian dengar suaranya, saya yakin dia hafiz Quran 30 juz. Saya pernah ketemu hafiz Pak, anak teman, ya. Doakan juga ya Bu, anak saya istiqomah. Dia di Tafaku sudah wisuda hafiz 30 juz. Alhamdulillah dapat beasiswa dari Bank Rio Kepri Syariah. Makasih Pak Tengku ini. Kemarin berapa hafiz Quran di Tafaku dapat beasiswa dari Bank Rio Kepri. Alhamdulillah. Salah satunya anak saya. Mudah-mudahan mungkin hafalannya. Nah, saya yakin juru bicara itu hafal Quran. Karena mendengar bacaannya fasih, jelas hurufnya. Karena orang kalau baca Quran kan belajar makhrajul huruf ya. Tebal tipisnya, kemudian jelas kaidah huruf-hurufnya. Kok enak sekali dengar dia bicarain. Lembut, ya, santun. Ya. Tapi berani. Kalau berani kenapa tutup muka Ustaz? Ingat ya. Orang yang pertama kali dipanaskan tubuhnya dalam api neraka, pertama adalah orang yang bersedekah. Yang kedua, penuntut ilmu dan menebarkan ilmu. Yang ketiga, orang yang katanya berjihad. Mereka tutup muka bukan karena takut, karena membaca hadis ini. Mereka takut ria. Oh, inilah pejuang-pejuang itu sebenarnya. Gitu Pak. Ya, saya yakin abang-abang bikers pakai helm, pakai kaca juga. Takut ria. Ini bagus benar motornya. Oh, saya nggak tahu siapa yang punya motor ini. Kira-kira begitu. Ya Pak. Nah, ruhnya hidup karena Quran. Mereka selalu berinteraksi dengan Quran. Ini hadis selalu kita ulang-ulang. Ya. Jadi kalau mau lihat ada pengendara motor yang mereka berkumpul di sebuah tugu, lalu mereka membaca Al-Quran, itulah bikar subuhan. Mereka dengar hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran karena Al-Quran memberikan syafaat. Nah, pejuang Palestina ini menguatkan ruh anak-anaknya dengan Al-Quran. Ya. Baik Pak. Yang kedua, kekuatannya, ya, yaitu jasadiah kita. Karena mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Ya. Jadi banyak-banyaklah Pak pengurus ajak-ajak Ustadz makan durian musangking.
biar ustaz-ustaz kuat, ajak-ajak para pendakwah ini makan gulai kambing, biar kambing itu yang selama ini difitnah, Bapak buktikan sendiri, benar enggak kambing itu makanan favorit Rasulullah? Setelah kita tahu, kita memang kuat. Jadi saya sampaikan Pak, doakan kita di ASBI itu. Ini sayang kemarin salah satu keluaran ASBI yang juga mendirikan ASBI menjadi atlet meraih emas untuk prapon di NTB atas nama Nusa Tenggara Barat, bukan atas nama Riau. Saya sedih juga. Kenapa tidak atas nama Riau? Karena NTB duluan ngambil gitu. Nah atlet itu kan begitu Pak. Siapa yang dulu membina, itu Bang ya. Siapa yang merangkul. Coach Ari, saya minta dia bawa kuda hari ini. Saya nggak tahu udah sampai apa belum. Karena habis ini langsung ke memenuhi undangan MUI dan Pemko Kota. Kita akan juga sama-sama sana untuk mendukung ya Palestina ini. Ya. Dan ada juga yang mengatakan kalau ada orang berkumpul, berdemo, maka halal darahnya. Sudah lihat kan di media sosial kan? Katanya dengan sederhana lumayan mengurangi kepadatan penduduk Jakarta. Coba Bapak Ibu bayangkan hari ini. Saya 18 tahun mengajar Pak di perguruan tinggi. Bukan membela diri. Saya memang tak termasuk demo, tidak termasuk suka demo. Ya. Bahkan waktu S1 tahun 96 kita ada demo seluruh BEM Indonesia. Itu turun ke jalan. Ya, kasus Trisakti, masih ingat Pak? Ya. Dan saya akhirnya menjadi dosen di perguruan tinggi. Salah satunya di Muhammadiyah, di Umri, di UIN Suska. Saya tidak suka demo Pak. Yang tak saya sukakan kalau demo dalam tanda kutip bakar fasilitas umum, hancurkan gedung-gedung, ya. Gedung DPR dan MPR itu tidak boleh dihancurkan. Kata Badan Wakaf Indonesia itu tanah wakaf, macam Monas. Jadi kalau wakaf ini sama kayak Al-Aqsa, Pak. Ketika Umar menerima dari seseorang Kristen Ortodok waktu itu, ini menjadi majasi, tanah wakaf ini harus dirawat. Jadi kalau gedung MPR DPR itu nggak boleh dihancurkan. Demo yang kayak gitu yang kita tidak mendukungnya. Betul Pak? Kalau berkumpul 212 sehingga perjuangan Al-Quran itu dirasakan, ada tindakan setelahnya. Kalau enggak diam-diam saja. Nah sama seperti negara-negara yang berkumpul untuk saudaranya di Palestina. Masa kita yang berdoa lalu mengumpulkan dana 6,5 miliar kemarin di Anur, dihalalkan dana kita. Itu kan gimana cara berpikirnya? Pisaunya kok lebih tajam pada saudaranya gitu, bukan pada musuhnya. Apakah di dalam tempat yang mulia ini Bapak dan Ibu setuju kalau orang berdoa dan berdonasi berkumpul di lapangan untuk Palestina halal darahnya Pak? Na'udzubillah itu. Sedih kita Pak. Kita lah, selaku pengajar, gak bisa demo itu disamaratakan. Betul Pak? Teman-teman Bikers kumpul, ya kan? Kumpul di Tugu gitu, kumpulin uang, salurkan bantuan ke Talang Mama dan seterusnya ikut Ustaz. Apakah mereka demo? Tidak. Mereka lagi berbuat ihsan, mereka lagi berbuat kebaikan. Karena hanya itu yang mereka bisa lakukan. Ya, baik. Kekuatan ekonomi kita, ya, kekuatan politik kita, mudah-mudahan atas izin Allah 2024 kita memilih pemimpin yang mencintai, sangat mencintai Palestina. Amin. Kuat kali aminnya nih. Aminkan aja gitu. Ya. Baik, yang terakhir kekuatan ukhuwah, ya, kekuatan persaudaraan kita. Nah, kalau 5 ini Pak, insya Allah tak lama lagi Palestina akan Allah menangkan. Kekuatan ruhiyah yaitu dengan doa-doa kita, ya, dan kita juga menjaga amal-amal kita, dan kemudian diikuti jasad kita, anak-anak kita terus mempersiapkan diri, kemudian ekonomi kita,
Orang Riau ini kalau berinfak untuk Palestina 1.000 rupiah dikali 7 juta orang Riau. Berapa duit yang terkumpul, Pak? 7 miliar. Satu hari, 1.000 rupiah untuk Palestina. Bayangkan kalau setahun duitnya. Jadi jangan main-main dengan umat Islam ini kalau sudah bersatu. Ya, Pak. Ya, luar biasa. Ya. Karena kita asalnya adalah makhluk sosial, kita adalah dalam perjuangan dan dalam konteks berjemaah itu. Dan terakhir yaitu kekuatan ukhuwah kita. Boleh saya tampilkan ini, Pak? Ya. Saya punya anak 4, Pak. Saya punya anak 4 dan saya tak bisa bayangkan kalau ini adalah anak-anak saya. Ya. Kita nggak terasa mungkin ini adalah anak-anak orang lain. Tapi saya sudah bilang ke Bapak, mereka itu bukan orang lain, Pak. Mereka itu saudara kita. Palestina itu adalah rumah besar kita juga setelah Indonesia ini. Dan secara undang-undang bahwasanya di alinea pertama itu kita menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Betul, Pak? Itu iya. Dan Zionis ini bukan perang, Pak. Memang itu genosida. Itu memang penjajahan, pembunuhan. Makanya kalau ada yang bilang kenapa nggak ada pasukan resmi di Palestina, gimana mau resmi? Kan nggak bisa. Maka ada intifada itu, ya. Ada perjuangan-perjuangan, ada pasukan-pasukan itu. Kalau nggak ada, nggak ada lagi perlawanan, Pak. Ya. Nah, kita ingin Palestina itu dibebaskan dan kekuatan 5 ini mudah-mudahan Allah mudahkan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada yang tersentuh dengan potongan foto ini, Pak? Ada yang nggak suka sama anak-anak? Bapak-bapak yang sudah usia 65 suka sama cucu, Pak? Iya kan ayahanda ya? Katanya ini ibu saya nelpon anak saya, Pak. Bukan nelpon saya. Memang lewat handphone saya. Itu 5 kali sehari nelpon handphone saya. Yang diteleponnya sebenarnya cucunya, Pak. Bukan saya. Ya. Sayang sama anak, sayang lagi sama cucu. Ini saya tutup dengan satu asal. Datang pegawai Umar ke rumah Umar. Assalamualaikum. Salam, masuk. Dilihatnya Umar sedang gelut-gelut sama anaknya, sama putra-putrinya. Terus pengawal ini dengan mata yang tajam bilang, "Weh, Khalifah kok macam ini dia? Kok dia mau main kuda-kudaan, mau gelut-gelut sama anak-anak?" Dia heran aja, dia nggak senyum. Datang Umar, "Kenapa kamu sampai kaget melihat ini?" "Oh, kami tidak ada sayang-sayang sama anak ini. Padahal kalau bapak kecup kening anak, itu menambah imun menurut dokter spesialis anak. Ya, meningkatkan percaya diri kalau dialog sama anak-anak." Ya, Pak ya. Nah, wah, bagaimana kamu jadi pemimpin ini kalau kamu nggak suka sama anak-anak? Ya sudahlah, posisi kamu saya gantikan saja sama yang lain, yang lebih suka sama anak-anak. Itu Umar, Pak, tegasnya. Umar yang pemberani itu juga tetap mencintai anak-anak. Saya tanya sekali lagi, korban yang paling banyak di Palestina siapa, Bu? Seriuslah berdoa untuk generasi Qurani yang telah dibunuh, generasi Qurani yang telah terjajah, yang ada di Palestina. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus mendoakan, dan doakan juga, Pak, untuk menghimpun kekuatan ini. Kita sedang membuat Masjid Al-Adiyat, kuda perang yang berlari kencang, di tempat asrama seni berkuda Indonesia, di bawahnya kolam renang. Saya minta waktu 1 menit, semoga ada anak-anak Gaza yang akan ditampung di sini nanti. Sekarang sudah ditampung di Kontor, sebagian ditampung di Kementerian Pertahanan,
ya, Menhan, dan kami berharap suatu saat anak-anak Gaza itu akan dididik di asrama seni berkuda Indonesia. Dan mudah-mudahan kita bisa membantu anak-anak Gaza. Bapak-bapak mau bantu anaknya apa ibunya nih? Yang bilang dua-dua tanggung jawab ya. Ya, Pak Haji semangat betul nih. Ya saya mau juga tuh. Cuman istri belum ridho. Oke. Ya ini dia. Doakan dan daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Ya. Bisa dipoto Bang Budi, nanti share ke saya. Ya. Ini namanya Akademi Seni Berkuda Indonesia. Makasih Bang, sudah dipoto, nanti kirim ke saya. Silakan daftarkan. Mudah-mudahan kemarin kita sudah kerjasama dialog baru sama Basnas. Karena keluaran dari sini Bapak Ibu sekarang penghasilannya 4 juta sebulan, Pak. Dipakai di Malaysia, dipakai akan ditunggu juga di beberapa negara yang lain. Jadi kata Ustadz Masridi Hasan, kalau ada anak-anak di daerah yang dimasukkan di sini, dibiayai setahun, keluar dari sini menjadi trainer itu gajinya rata-rata 4 juta sebulan. Jadi mustahik berubah posisinya menjadi muzaki. Kuat fisiknya dan mudah-mudahan kuat juga finansialnya. Terima kasih. Gulai kambing sudah semakin tercium. Saya cukupkan sampai di sini. Ingat 5 kekuatan tadi, mudah-mudahan berhimpun dalam umat Islam. Ya, kekuatan ruh, jasad, ekonomi, politik, dan tentunya dibingkai ukhuwah Islamiyah.